Tok, hai, salam kenal. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat menjalani sisa minggu ini ya. Bertemu lagi dengan kami Pobetok, Pobe Talking yang akan menemani kalian dengan info-info yang tentunya menarik. Terus dengerin podcast kami. Halo teman-teman, selamat memasuki bulan Agustus ya. Kembali lagi bersama Pobetok. Kali ini kami akan mengajak kalian berbincang mengenai fakta atau mitos ludah dapat menyembuhkan luka. Bicara tentang fakta atau mitos tentang ludah dapat menyembuhkan luka, apakah teman-teman pernah mendengar sebelumnya? Apa betul ludah untuk sembuhkan luka? Kalian tim fakta atau mitos nih? Kalau masih bingung, yuk simak informasi dari beberapa sumber yang akan kami bahas kali ini. Air ludah merupakan cairan yang berperan penting dalam menunjang kesehatan mulut dan proses pencernaan makanan. Air ludah diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di dalam mulut. Kelenjar ini memproduksi kurang lebih 1-2 liter air liur setiap harinya. Di dalam air liur terkandung protein, mineral, air, serta enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat. Menurut Dr. Adi Saputra, air liur memang punya kandungan antibakteri. Itu alasan mengapa hewan seperti anjing dan kucing menjilati lukanya. Tapi, apakah itu berlaku juga untuk manusia? Saat terjadinya luka, beberapa orang secara refleks mengoreskan ludahnya pada bagian tubuh yang terluka. Itu karena banyak yang menganggap bahwa ludah bisa menyembuhkan luka, setidaknya bisa meminimalkan resiko infeksi pada luka. Ludah juga mengandung faktor jaringan turunan protein yang berperan dalam inisiasi trombin, yakni protein yang membantu proses pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Nah, trombin inilah yang akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin berbentuk benang-benang yang akan menjerat sel darah merah dan membentuk gumpalan-gumpalan darah guna menghentikan pendarahan, menutup dan memulihkan luka. Selain itu, trombin juga mengandung beberapa enzim yang bersifat antibakteri seperti lisozim, cystatin, peroksidase, dan defensin. Dalam situs Clinical Knowledge Network disebutkan jika mengoleskan air liur pada luka memang bisa mendorong penyembuhan luka karena kandungan histatin dan komponen lainnya. Namun, praktik ini sangat berisiko untuk dilakukan. Rongga mulut menjadi rumah bagi sejumlah bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi. Ketika mengoleskan air liur pada luka, praktik ini berpotensi memindahkan bakteri, jamur, bahkan virus dari rongga mulut ke luka. Akibatnya, luka itu dapat terinfeksi dan memperparah kondisinya. Bagaimanapun, cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah membersihkannya terlebih dahulu dengan alkohol atau semacamnya. Dan setelah itu mengolesinya dengan obat yang tepat. Meskipun beberapa penelitian memperlihatkan potensi kandungan aktif saliva dalam penyembuhan luka, para ahli juga tidak menganjurkan untuk mengoleskan ludah secara langsung pada luka. Hal ini bertujuan agar histatin pada ludah dapat dimanfaatkan dalam pembuatan obat-obatan untuk menyembuhkan luka. Menurut para ahli, ludah manusia juga mengandung banyak bakteri yang dapat memicu terjadinya infeksi pada luka, terutama pada luka terbuka yang cukup dalam. Bakteri pada ludah mungkin tidak berbahaya saat berada di dalam mulut, namun saat berada di kulit, bakteri bisa langsung menginfeksi. Saat terluka, langkah pertolongan pertama yang tepat adalah
membersihkan luka menggunakan air mengalir dan sabun. Namun sebelumnya, pastikan pendarahan luar telah berhenti ketika hendak membersihkan luka. Penting diketahui, kebiasaan hewan untuk menjilat lukanya pun tidak selalu baik untuk pemulihan luka. Alasannya, persis sama dengan manusia bahwa ada risiko infeksi dari kandungan bakteri yang terdapat pada air liur hewan. Oleh karena itu, hindarilah membersihkan luka dengan air liur. Jika Anda kesulitan menghentikan pendarahan dan luka terlanjur terkontaminasi kotoran yang sulit dibersihkan, segera cari bantuan medis. Ketika membersihkan luka, butuh jumlah air yang cukup untuk membilas agar kotoran, bakteri, serta benda asing bisa hilang dari permukaan luka. Air liur tidak memenuhi syarat itu. Jadi hal ini termasuk mitos dan sebaiknya jangan gunakan ludah untuk menyembuhkan luka. Nah, gimana teman-teman sekalian? Setelah mendengar beberapa informasi tentang ludah dapat menyembuhkan luka, apakah informasi ini menjadi perhatian khusus untuk kalian semua? Yuk, mulai dari sekarang semuanya rajin mencari berita yang update dan akurat ya, terutama untuk kesehatan kalian. Salam sehat semuanya. Itulah tadi beberapa informasi seputar tentang fakta atau mitos ludah dapat menyembuhkan luka. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami harap podcast ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ikutin terus podcast kami ya. Kami Pobet Talking pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.